Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Almira Syarifudasari dengan NIM 4313420038 dari Rombel B ingin memaparkan tentang suppositoria. Di sini saya akan membahas tentang apa itu suppositoria, beberapa jenis suppositoria dan jenis dasar, dan yang terakhir, mengapa obat aktif harus diformulasikan dalam bentuk sediaan suppositoria. Poin pertama yaitu definisi suppositoria. Suppositoria adalah sediaan padat yang biasa digunakan melalui dubur, umumnya berbentuk torpedo, dapat melarut, melunak, atau meleleh pada suhu tubuh. Bentuk dan ukurannya harus sedemikian rupa sehingga dengan mudah dapat dimasukkan ke dalam lubang atau celah yang diinginkan tanpa menimbulkan kejanggalan dalam pengelembungan begitu masuk dan harus bertahan untuk suatu waktu dan suhu tertentu. Suppositoria untuk rektum umumnya dimasukkan dengan jari tangan, tapi untuk vagina khususnya tablet, vagina yang dibuat dengan cara kompresi dapat dimasukkan lebih jauh ke dalam saluran vagina dengan bantuan alat khusus. Poin kedua yaitu ada jenis suppositoria. Suppositoria dengan bentuk torpedo mempunyai beberapa keuntungan, yaitu bila bagian yang besar masuk melalui otot penutup dubur, maka bagian suppositoria akan masuk dengan sendirinya. Berat suppositoria rektal untuk orang dewasa kira-kira 3 gram dan biasanya lonjong seperti torpedo. Umumnya, pemberian obat secara rektal adalah setengah sampai 2 kali atau lebih dari dosis oral yang diberikan untuk semua obat, kecuali untuk obat yang sangat kuat. Penentuan rentang dosis tergantung pada availabilitas obat, khususnya dalam basis suppositoria yang digunakan. Beberapa suppositoria untuk rektum diantaranya ada yang berbentuk seperti peluru, torpedo, atau jari-jari kecil, tergantung kepada jenis bobot, jenis bahan obat, dan basis yang digunakan. Sedangkan suppositoria untuk anak-anak beratnya kira-kira 1 gram dan ukurannya lebih kecil. Berat suppositoria vaginal kira-kira 3-5 gram dan biasanya dicairkan dalam wadah berbentuk bulat atau bulat telur atau dikompresi dengan suatu mesin cetak tablet dalam bentuk kerucut yang dimodifikasi. Suppositoria ureteral, kadang-kadang disebut juga baugi, berbentuk pensil dan meruncing pada salah satu ujungnya. Suppositoria ureteral yang digunakan untuk laki-laki beratnya kira-kira 4 gram dan panjangnya 100 sampai 150 nanometer. Untuk wanita, berat masing-masing suppositoria 2 gram dan biasanya mempunyai panjang 60 sampai 75 nanometer. Kemudian yang terakhir yaitu alasan zat aktif dijadikan sediaan suppositoria. Basis suppositoria memiliki peranan penting dalam kecepatan pelepasan obat baik untuk sistemik maupun lokal. Kemungkinan adanya interaksi antara basis dengan zat aktif secara kimia dan atau fisika akan dapat mempengaruhi stabilitas atau viabilitas dari obat. PEG 400 merupakan salah satu jenis bahan pembawa yang sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam suatu formulasi untuk meningkatkan pelarutan obat yang sukar larut. Bahan ini merupakan salah satu jenis polimer yang dapat membentuk kompleks polimer pada molekul organik apabila ditambahkan dalam formulasi untuk meningkatkan kecepatan pelarutan yang dapat membentuk kompleks dengan berbagai obat. PEG 400 apabila digunakan dengan PEG yang memiliki BM lebih tinggi seperti PEG 6000 akan menurunkan titik lobo dari PEG 6000 sehingga kombinasi PEG 400 dan PEG 6000 dapat digunakan sebagai basis suppositoria dengan merubah konsentrasi dari kedua PEG agar titik lobo dan waktu larut sesuai dengan yang dipersyaratkan. Suppositoria dengan menggunakan basis polietilenglikol memiliki beberapa keuntungan karena sifatnya yang inert, tidak mudah terhidrolisis, dapat membantu pertumbuhan jamur, dan dapat dikombinasikan berdasarkan bobot molekulnya sehingga didapatkan suatu basis suppositoria yang dikehendaki. Dan inilah referensi yang saya gunakan. Dan itulah hasil pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata untuk pemaparan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.